Shalom, puji Tuhan, saudara. Salam sejahtera dalam kasih Kristus dan tentunya saya pertama bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang sudah menyertai kehidupan dan selama di tempat ini begitu luar biasa saudara sekalian ya. Jadi sore hari ini tentu pertama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, juga kepada Bapak Pendeta Dr. Julius Ishak yang sudah mempercayakan, dan tentunya juga kepada hambanya Bapak Pendeta Wahyudi yang saya kasihi, yang saya hormati. Saudara sekalian, ya, jadi memang saya agak merepotkan begitu dari sejak kemarin. Ada pelayanan saya di Jakarta sore, dan dari Jakarta langsung menuju Tasikmalaya begitu. Ya, dan Pak Wahyudi memantau bersama dengan beberapa orang dari sini, saudara sekalian. Ya, saya bersyukur semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mendapatkan sambutan yang luar biasa, ya, kasih yang luar biasa. Tentunya terima kasih banyak, kiranya Tuhan yang membalas, ya, dan khususnya juga jemaat GBI Tasikmalaya ini, Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang namanya relasi begitu saudara sekalian, ya, relasi dengan sesama, membangun komunitas ya yang sehat, membangun komunitas yang baik, itu yang tema diberikan. Maka pagi saya sudah menyampaikan perlunya bagaimana perlengkapan ya sebagai anak-anak Tuhan, kita diperlengkapi. Saudara sekalian, mengambil dari Markus, kuasa yang dari Tuhan itulah kita memiliki kuasa perkataan yang baik, ya, kuasa doa dan juga kuasa pengampunan, saudara. Lalu jam 9 Amsal, dari Amsal, bagaimana membangun relasi itu, ya, supaya komunitas ini boleh menjadi baik. Ya, kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Saya percaya, ya, ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita juga tentu akan menghormati sesama, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita memiliki kasih, di mana terutama kasih diwujudkan dalam pengampunan. Saya kira sesuatu yang mustahil dalam kehidupan ini. Dan tentunya juga kesabaran, ya, sabar begitu saudara sekalian. Menghadapi berbagai kehidupan, berinteraksi. Amsal mengatakan besi menajamkan besi begitu. Manusia menajamkan sesamanya. Ya, kita perlu kesabaran. Ya, mungkin kita lihat dulu kita orang yang menjengkelkan, orang yang tidak bisa bersosial dengan baik. Tapi hari demi hari di dalam Tuhan, Tuhan bentuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, Paulus dulu orang yang kejam, orang yang jahat. Awal-awal dia bertobat tidak ada yang berani mendekati. Tapi karena kesabaran seorang Barnabas yang menuntun Rasul Paulus kepada teman-temannya, bahkan dibawa untuk melayani, menginjil saudara sekalian, dan jadilah duet hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Saudara, ya, perlu sabar.
Pada sore hari ini saya ingin melihat dari sisi Tuhan, begitu. Bagaimana kita membangun relasi yang sehat. Saya percaya membangun relasi yang sehat tidak mungkin kalau tanpa campur tangan Tuhan. Saudara, ya. Campur tangan Tuhan itulah yang paling utama dalam kita membangun relasi yang sehat. Karena bagi saya, saudara sekalian, tidak mungkin relasi ataupun komunitas yang sehat itu bisa terbangun ya tanpa pribadi Yesus yang sudah merancang dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu kita melihat bagaimana di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9, 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, Rasul Paulus menunjukkan kami adalah kawan sekerja Allah, mitra kerjanya Allah. Ya, kamu adalah ladangnya Allah, bangunan Allah. Yang sedang disusun, sedang dibangun, sedang dibentuk, sedang diproses. Wah, seperti zaman Israel dalam perjalanan di padang pasir. Tuhan katakan kepada Musa, naik kamu ke Gunung Sinai. Lihat di sana di gunung itu. Dan Musa memandang ke atas. Dia melihat replikasi surga. Ya, dia memandang bagaimana situasi kondisi surga, dia catat sampai firman Allah katakan dia tidak makan minum selama 40 hari 40 malam. Tuhan beri kekuatan. Karena apa? Karena dia memandang kerajaan surga dengan luar biasa. Penulis Ibrani mengatakan Musa disuruh naik ke atas Gunung Sinai untuk melihat bagaimana surga. Ya, saudara sekalian, surga yang diwujudkan di dalam bentuk tabernakel atau bait Allah yang berjalan, saudara sekalian, atau tabernakel pada masa itu. Bagaimana harus membangun, saudara sekalian, ya, bangunan itu dengan ukuran yang sudah Tuhan tentukan, bahan-bahan yang sudah Tuhan tentukan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, semuanya luar biasa. Ya, ada 3 tempat yang dinamakan dengan halaman, lalu ada bangunannya bangunannya, ruangan suci yang diisi dengan 3 peralatan yaitu meja roti sajian, pelita emas dan mezbah dupa. Ya, di sana terang pelita emas itu menjadi penerang, saudara. Sekelilingnya emas murni yang indah, yang luar biasa. Tetapi masuk dalam bangunan yang terakhir, saudara sekalian, itulah tempat satu-satunya alat yang dinamakan tabut perjanjian. Itulah yang dinamakan dengan tempat maha kudus, saudara. Musa disuruh memandang, mencatat, melihat, dan dia harus mengaplikasikannya. Maka firman Tuhan mengatakan Besaliel dan Aholiab diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengaplikasikan apa yang sudah dicatat Musa dan diwujudkan dalam sebuah bentuk untuk bangsa Israel dapat beribadah. Ini luar biasa saudara sekalian. Ya, saya kira sekarang Tuhan sedang membentuk kita lebih dari itu. Itu hanya itu bagian dari benda-benda yang dibangun menjadi sebuah bait Allah. Tapi sekarang Tuhan sedang membentuk saudara menjadi bait Allah yang hidup. Setiap pribadi punya fungsi. Kita semua punya fungsi. Saudara sekalian, ya. Ini merupakan saat-saat di mana Tuhan bekerja dengan indah, Tuhan bekerja dengan hebat, dengan luar biasa, memakai tangan para hamba-hambanya, mempersatukan gerejanya, saudara sekalian. Ya. Karena itu, mari kita menyadari apa yang dikatakan Rasul Paulus.
firman Tuhan mengungkapkan dengan sangat indah, kami adalah kawan sekerja Allah. Ya, Rasul Paulus katakan, baik itu yang menanam, baik itu yang menyiram, saudara sekalian, ya, semua akan menerima upahnya. Rasul Paulus mengatakan, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itu yang dikatakan, saudara sekalian. Ya, maka saya katakan, betapa pentingnya saudara berdoa untuk Bapak Gembala, untuk pelayan Tuhan, untuk imam-imam, ya, yang dipercayakan Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan, memberikan saudara sekalian kasih karunia, ditopang, dikuatkan Tuhan. Wah, menghadapi tantangan yang gak gampang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ya, saya melihat inilah kehebatan Tuhan yang luar biasa. Di mana sih ada Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang luar biasa, sempurna, tidak bercacat, saudara sekalian, tetapi Dia menghendaki kita sebagai manusia yang penuh kekurangan menjadi rekan kerjanya, menjadi mitra kerjanya. Ya, mungkin kalau misalnya kita menjadi orang yang hebat saja, kita pilih-pilih orang. Ya, ngapain sih gaul dengan dia? Ngapain sih kerjasama dengan dia? Tapi Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita yang penuh kekurangan ini Tuhan mau angkat kita untuk menjadi mitra kerjanya. Kenapa? Supaya terjadi sebuah bangunan ilahi. Ya, terjadi sebuah komunitas yang indah, komunitas tubuh Kristus. Komunitas yang dinamakan keluarga Allah, saudara sekalian. Ya. Dan saya percaya, maka inilah yang Tuhan nyatakan, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat Yeremia, kitab Nabi Yeremia. Saudara sekalian, kita akan baca dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat. Bagaimana sih seseorang diangkat untuk menjadi mitra kerjanya Tuhan? Nah, ini kita belajar beberapa hal, saudara sekalian. Ya, ayat yang keempat, ayat yang kelima dikatakan demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka, itu saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, saudara sekalian, dalam pernyataan Nabi Yeremia ini, firman Tuhan datang dan berkata kepada Yeremia, saudara sekalian, ya, aku mengenal sebelum engkau dilahirkan, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau. Itulah mitra Tuhan. Untuk menjadi mitranya Tuhan, maka kita harus dikenal Tuhan, kita harus dikuduskan Tuhan. Saudara, ya, saya melihat apa yang dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang Alkitab, bicara tentang firman Tuhan, maka saya melihat kekristenan itu bukan persoalan doktrin, bukan persoalan saudara sekalian ajaran yang hebat, bukan persoalan mujizat, bukan persoalan pelayanan dan lain sebagainya. Saya percaya semuanya itu ada dalam kekristenan. Yang terutama di dalam kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Ya. Kekristenan adalah sebuah relasi, sebuah hubungan. Saya percaya
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus mengungkapkan kepada orang ahli Taurat bertanya, apa sih yang paling penting dalam kitab Taurat? Dan Tuhan mengatakan, kasihi Tuhanmu, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu, ya, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Firman Tuhan mengatakan itu. Ini merupakan dua hal yang terpenting, saudara sekalian, ketika Alkitab ini dipres, maka muncullah dua hal ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, ya, mengasihi Tuhan, maka seperti apa sih mengasihi Tuhan? Terlalu bias. Kita bisa mengatakan, wah, aku mengasihi Tuhan. Saudara, ya, kita bisa mengungkapkan, saudara sekalian, bisa mengungkapkan apa saja, mengasihi Tuhan. Aku cinta engkau, aku mengasihi engkau. Tapi buktinya apa sih? Ini yang sulit, saudara sekalian. Ya, ini yang. Maka kalau kita melihat, Bapak Ibu, saudara sekalian, mengasihi Tuhan itu diwujudkan dengan mengasihi sesama. Saudara, saya percaya mengasihi Tuhan itu di dalam bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ibadah itu bukan persoalan datang ke gereja setiap minggu, datang di dalam setiap ada ibadah doa, ibadah PA mungkin saudara sekalian, ibadah wanita dan lain sebagainya. Saya kira itu sangat penting. Ya, tapi yang menjadi persoalan, Roma pasal 12 mengungkapkan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Ibadahmu adalah sepanjang kehidupanmu. Ibadahmu ketika kau ada di rumah. Ibadahmu adalah ketika kau bekerja. Ibadahmu adalah ketika kau melayani Tuhan. Kalau kau sedang berteman, sedang kongkow dengan teman, itu adalah ibadah. Ya, ketika kau persembahkan hidupmu tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, keseluruhannya itu adalah ibadah. Kita menjadi suami yang bertanggung jawab, kita menjadi istri yang tunduk, yang taat, kita menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Saudara sekalian, ya, zaman sekarang persoalannya kekristenan, ya itu saya katakan bias, enggak berbeda dengan dunia ini, saudara sekalian. Ya, maka Tuhan Yesus mengungkapkan, Rasul Paulus lebih lanjut menunjukkan bagaimana lebih lanjut ciri dari kehidupan orang yang beribadah dalam ayat yang kedua, Roma pasal 12. Saudara sekalian, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah. Sehingga engkau mengerti apa yang berkenan, apa yang kudus, apa yang sempurna. Saudara sekalian, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sana, ya, berubah. Dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata metamorfosa, sebuah perubahan dari dalam. Yang kita lihat mulai dari seekor kupu-kupu bertelur begitu. Dan telur ini jadilah sebuah seekor ulat. Dia kerjanya makan. Ya. Sebentar saja ulat ini tumbuh besar. Tidak ada henti. Yang kuat rahangnya, yang besar perutnya. Saudara sekalian, ya. Dia makan menjadi ulat yang mungkin menjijikan, saatnya dia akan berubah menjadi sebuah kepompong. Dia bungkus tubuhnya, saudara sekalian, dan beberapa waktu kemudian kepompong itu pecah, muncullah sayap yang keluar dari kepompong itu. Sebuah makhluk yang indah, yang luar biasa. Itu yang dinamakan metamorfosa, perubahan dari dalam. Saudara, bukan lagi rahangnya yang kuat, bukan perutnya yang gendut. Kupu-kupu ini dia sekarang memiliki penghisap untuk hanya menyedot nektar-nektar madu, inti-inti madu yang terpenting yang sangat bergizi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
menjadi makhluk yang begitu indah. Itulah metamorfosa. Banyak kehidupan Kristen tidak bermetamorfosa, hanya berganti kulit. Ini bahaya ini, kalau berganti kulit itu bukan sebuah perubahan, tetap. Ya, seperti ular ganti kulit. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menunjukkan bagaimana, saya katakan kembali lagi, kekristenan itu bicara soal hubungan. Tuhan terus mencari hubungan sejak kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3. Tuhan terus cari sampai Tuhan menemukan Abraham. Dia menemukan Heno, Metusalah, Tuhan menemukan akhirnya Abraham. Ada perjanjian dengan Abraham. Keturunanmu akan kujadikan bangsa yang besar. Dan mulailah bagaimana Tuhan, saudara sekalian, rancangan Allah yang sempurna itu digenapi di dalam perjalanan sejarah kudus bangsa Israel. Sampai akhirnya Yesus, Juru Selamat itu diturunkan ke dalam dunia ini, saudara sekalian. Wah, indah sekali. Rasul Yohanes mengungkapkan dengan sangat luar biasa dalam, saudara sekalian, prolognya, dalam pendahuluannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ayat 14, sebuah pernyataan yang sangat bagi saya ini kok luar biasa, dahsyat. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu sudah menjadi manusia dan berdiam, tinggal. Dia tidak bertamu lagi, tapi dia tinggal bersama dengan kita. Dialah Immanuel. Itu yang saya katakan hubungan. Tuhan rindu memiliki relasi yang sempurna dengan kita. Maka dia utus putranya Yesus. Dan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga, dia katakan, saudara sekalian, hidup yang kekal adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus sebagai satu-satunya utusan yang diberikan Allah kepada kita. Itulah kekristenan. Hidup yang kekal bukan karena saya hebat, pintar khotbah, karena saya pelayanan, bukan. Hidup yang kekal karena kita kenal Yesus, karena kita dikenal Yesus. Dan firman Tuhan mengungkapkan kepada kita ketika kita dikenal, kita dikuduskan. Orang yang menjadi mitra Tuhan, dikenal Tuhan. Ya, saya percaya ketika dikenal Tuhan, maaf kata, itulah yang paling penting dalam hidup ini. Tidak ada hal yang jauh lebih penting daripada mengenal Tuhan, dikenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya kira mungkin kita bilang, oh saya tahu Pak Jokowi. Tapi persoalannya apakah kita dikenal beliau? Enggak, belum tentu. Dia tahu bahwa kita rakyatnya. Saudara sekalian. Ya. Dan saya kira itulah firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita ketika Yesus mengungkapkan tentang sebuah dasar-dasar kehidupan kekristenan di dalam Injil Matius 5 sampai pasal yang ke-7. Wah, Tuhan menyatakan betapa luar biasa. Itulah presentasi, seolah-olah presentasi anak Allah yang menyampaikan, seorang pencipta yang menyampaikan bagaimana presentasinya dengan sempurna, dengan luar biasa. Dia mengungkapkan, saudara sekalian, dasar-dasar hubungannya. Ya, dia ungkapkan, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Garam harus mencegah kebusukan, garam harus memberikan rasa. Ya, dia menginfiltrasi ke dalam ketika telur kita rebus, tabur garam, si garam itu dia menyusup, masuk. Bapak Ibu, ketika saudara sekalian, itulah garam fungsinya. Mencegah kebusukan. Dan firman Tuhan mengungkapkan kepada kita. Kamulah terang. Terang itu dia, saudara sekalian, memancar keluar. Menjadi terang. Menjadi, saudara sekalian, berkat yang indah. Begitu, dimanapun kita berada. Lalu berbicara tentang, hubungan.
Ya, antara hukum Taurat dengan hukum kasih karunia. Taurat berkata, jangan berzina. Aku berkata, jangan mengingini. Ya, ini bersifat batin, saudara sekalian. Jangan membunuh, Taurat katakan, tapi jangan membenci, kata hukum kasih karunia. Jauh lebih berat, tidak mungkin kita lakukan. Ya, anak muda yang kaya bertanya, apa sih syarat untuk masuk? Mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Lakukan Taurat. Yang mana? Kata anak muda itu. Dan Tuhan memberikan hukum 10 hukum yang didasarkan hubungan sesama manusia. Kasihlah, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri dan lain sebagainya. Oh, sudah kulakukan sejak kecil. Kulakukan semuanya. Kalau begitu Tuhan katakan, kau ingin selamat, jual. Bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Dan anak orang muda ini pergi karena terlalu banyak hartanya. Bapak Ibu, ya, Matius 5 ayat 7 mendasari tentang betapa hebatnya hubungan anak-anak Allah. Hukum tentang bagaimana kita menjadi warga kerajaan surga. Dasar kekristenan yang begitu penting. Ya, Tuhan Yesus katakan ibadah itu bukan ukuran kedewasaan rohanimu, bukan. Ibadah itu bisa dimanipulir, kamu bisa berdoa dan kamu bisa pakai jubah panjang, berdoa di pinggir jalan, di perempatan jalan untuk dilihat kamu doa panjang lebar, kamu doa dengan kata-kata yang indah. Kamu beri persembahan yang banyak, itu semua bisa dimanipulir. Kamu puasa pun itu semuanya. Saya katakan bukan enggak penting, enggak. Tuhan Yesus mengungkapkan betapa pentingnya ibadah. Ibadah persembahan, ya itu penting. Tapi masih bisa dimanipulir, bisa dimanipulasi. Kita menjadi orang-orang yang manipulatif, menipu Bapak Ibu. Ya. Tapi Tuhan tunjukkan tentang ukuran sesungguhnya. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Itulah ukuran kedewasaan sesungguhnya. Ketika kau menghadapi pergumulan, ketika kau menghadapi masalah, kalau kau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, kau dipanggil Tuhan dan kau menyadari, maka kau akan hidup berdasarkan iman. Dan kau akan selalu melihat betapa hebatnya Tuhan. Di tengah-tengah resesi yang terjadi sekarang, segala macam naik. Banyak perusahaan, bahkan bukan perusahaan, bahkan banyak negara bangkrut. Aduh, gimana ya? Tapi orang yang punya Yesus percaya, seperti doa Pak Wahyudi, Tuhan menyediakan masa depan yang gilang gemilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Mari kita melihat betapa indahnya. Maka panggilan ini ketika kita melihat Saudara sekalian, ya, bagaimana Allah memanggil Yeremia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengenal, dia katakan, aku mengenal dan aku menguduskan. Maka kita melihat bahwa Tuhan cara kerjanya selalu sama. Tuhan memanggil, Tuhan memanggil orang-orang kudusnya, Tuhan juga menguduskannya. Tuhan memperlengkapi. Petrus, Paulus, wah panggilan Paulus kita lihat betapa luar biasa. Saudara, ya, saya percaya saudara datang ke tempat ini beribadah. Saya percaya Tuhan yang memanggil saudara. Betapa indahnya Tuhan kuduskan saudara ketika saudara yakin percaya Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Markus pasal 16 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ya, memberi dirinya untuk dibaptis, maka dia diselamatkan. Saudara ya, jadi percaya kepada Yesus, bukti percayamu itu kau buktikan dengan memberikan dirimu untuk dibaptis. Artinya kita rela menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Ya,
Kita ini sudah siap untuk dikuduskan Tuhan, dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya percaya kalau Nabi Yeremia dikuduskan oleh Allah sejak dalam kandungan, kita yang hidup sekarang pun dikuduskan oleh kuasa darah Kristus yang mahal. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, mari kita lihat. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia, dalam Yesus dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wah, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani pasal 10 kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali. Yesus mati di atas kayu salib Golgota. Untuk apa? Untuk kita manusia berdosa. Firman Tuhan mengungkapkan itulah yang dinamakan dengan saudara sekalian penebusan. Ya, Tuhan jijik, Tuhan benci melihat kehidupan manusia. Melihat kelakuan kita manusia yang kotor, yang jahat, yang selalu memberontak, hidup selalu melawan Allah, saudara sekalian. Dan saya kira jelas firman Tuhan mengatakan, Roma pasal 3 mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Semua manusia. Dan ini menunjukkan tentang arti dosa yang paling kuat, hamartia. Itulah dosa yang berarti kita meleset dari sasaran. Tidak sesuai standarnya Tuhan. Kalau standarnya Tuhan untuk bisa masuk surga begini. Mungkin ada orang yang baik, orang yang tidak suka nyakiti orang, ada orang yang selalu bantu orang, ada orang yang selalu hatinya selalu mendukung pelayanan Tuhan dan wah ini orang baik. Tapi ketika dia belum menerima Tuhan ya tetap aja tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Bagaimana bisa sesuai dengan standar Tuhan? Itulah kita terima dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Darah Kristus itu mengalir dalam kehidupan orang yang percaya. Tuhan di surga memandang melihat kita dialiri oleh darah Kristus. Tuhan memandang ada darah yang sempurna, korban yang sempurna membungkus kehidupan kita manusia berdosa. Itulah yang dinamakan dengan pembenaran, saudara sekalian. Kita dikenal Tuhan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Ya, untuk menjadi mitranya yang luar biasa, saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Yang kedua, kita melihat, kita baca dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat 6-8, Yeremia ayat 6 sampai yang ke-8. Demikian bunyinya. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi ketika panggilan ini terjadi, Yeremia ini umumnya seperti manusia, nolak. Ya, dia katakan, aduh Tuhan, aku ini masih muda, janganlah Tuhan. Ya, lalu dia katakan, aku ini mungkin gak bisa berbicara, jangan Tuhan. Ya, aku gak pede Tuhan. Wah, kita banyak alasan ya. Kalau mungkin diminta pelayanan saudara sekalian. Aduh gak bisa suara saya seperti bebek. Gak apa-apa nanti bebek pun bisa menyanyi. Kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan ubah begitu saudara. Saya percaya ketika saya masih muda begitu saudara sekalian. Ya, dulu gagap saya ini. Gagap. Jadi
ketika saya mau menembak pacar saya dulu, mau menembak gitu saudara, istilahnya zaman sekarang itu nembak. Saya angkat telepon, wah berani ceritanya. Tapi udah ditelepon ini bingung mau ngomong apa, A, I, U, E, O, saudara. Ya, sampai pacar saya bilang, aduh mau apa sih katanya. Ya mungkin dia kerja, sibuk, saudara sekalian. Saya telepon berapa lama cuma nggak ngomong begitu saudara sekalian. Ya, ketika pertama kali saya sekolah Alkitab disuruh khotbah, waduh, itu yang namanya 5 menit itu kayak 5 tahun. Sayang, apa yang sudah dipersiapkan itu ngomong gak bisa keluar saudara sekalian. Keringat itu dari keringat yang kecil, yang sedang sampai yang sebesar jagung semua hadir di sini. Nggak tahu khotbah apa, saudara sekalian. Saya gagap. Tapi puji Tuhan, hari demi hari Tuhan ubah, Tuhan sendiri yang memperlengkapi. Saudara yang terkasih. Ya. Firman Tuhan mengungkapkan Yeremia menolak. Maka Tuhan memberikan jawaban. Jangan katakan aku ini masih muda. Kepada siapapun engkau kuutus harus engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Saudara, Yeremia menunjukkan aku. Dia menunjukkan saudara sekalian bahwa dirinya pusat hidupnya. Jangan Tuhan, aku ini masih muda. Jangan Tuhan, aku ini enggak layak. Jangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Saya percaya komunitas ini dibangun dengan luar biasa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang rela berkorban untuk Tuhan, yang siap menyambut tawaran Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Dan saya percaya ladang Tuhan itu begitu luas. Ini ladang Allah. Saudara sekalian, senang saya lihat pemusik yang masih muda, pimpinan pujian yang masih muda, begitu luar biasa, begitu indah saudara sekalian. Ya, saya berharap orang-orang, anak-anak muda yang makin banyak lagi melayani Tuhan. Dalam bidang apapun. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, Tuhan ingatkan. Jangan hanya bersandar pada dirimu sendiri. Jangan hanya berpusat kepada kehidupanmu pribadi. Pusatkan kepada Allah. Ya, saudara sekalian, Tuhan katakan, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Salah Yeremia. Jangan hanya lihat pandang dirimu, pandang aku yang menciptakanmu. Pandang aku yang rindu engkau melayani. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Saudara, ya. Maka firman Tuhan menunjukkan inilah betapa indahnya janji Tuhan kepada Yeremia, kepada siapapun engkau kuutus harus kau pergi. Apapun yang kuperintahkan haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Wah, ini luar biasa firman Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Menjadi mitra kerjanya Tuhan artinya, saudara, saya percaya ketika Tuhan memanggil maka Dia memperlengkapi. Ketika Tuhan mengutus, Dia sanggup mengurus kita. Ketika Tuhan, saudara sekalian, meminta kita, maka saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita. Menjadi mitra kerjanya Tuhan. Indah. Ya. Kita menjadi mitra kerja bukan hanya dengan berdasarkan kehidupan kita, dengan kekuatan kita. Tidak. Saya mungkin saudara sekalian sepantaran dengan putranya Bapak Gembala, Bapak Dr. Julius. Ya.
saudara. Tapi luar biasanya beliau menyambut dengan begitu indah. Saya belajar banyak. Ya, saya sempat katakan, Om jangan merepotkan. Aduh, masa mungkin saya merepotkan orang yang sudah sepuh ini, saudara sekalian. Oh enggak apa-apa, saya ada waktu. Dan yang terpenting bagaimana saya banyak bertanya kepada beliau. Beliau ceritakan, saya pergi kemana-mana untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk berkeliling hampir, dia katakan, ya kira-kira saudara sekalian, beliau katakan 50 negara. Saya pergi. Saya bayangkan ini, waduh, apakah saya mampu seperti itu? Saudara sekalian, apakah saya masih bisa semangatnya seperti itu? Pada usia yang mungkin nanti setelah saya menjadi lebih tua lagi, saudara sekalian. Ya, belum tentu. Tuhan menunjukkan sebuah kekuatan, sebuah perlindungan, penyertaan Tuhan kepada beliau dengan luar biasa. Ya, saya katakan bagaimana bisa masih sempat membangun gereja-gereja di luar daerah. Dia katakan aku bangun di Nias, aku bangun di mana begitu. Saya katakan anugerah Tuhan, Pak Philip. Anugerah Tuhan, semuanya anugerah Tuhan, beliau katakan. Ya, Tuhan izinkan sekarang saya sudah menjadi tua. Harus ada penggantinya. Wah, ini saudara sekalian indah sekali Bapak Ibu. Ya, kita melihat bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, hidupnya dia serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dia pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bisa berjalan. Sore hari ini saudara sekalian, ya, wah saya katakan betapa indahnya Tuhan mau menjadikan saudara menjadi mitra kerjanya. Jadi mitra kerja yang indah. Anda menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang yang indah. Dalam keluargamu, dalam saudara sekalian, komunitasmu, dimanapun kau berada, jadi berkat yang indah. Ya, kenapa? Karena engkau mitra kerja Tuhan. Hidupmu bukan hanya berpusat pada diri, perhatian. Ya, saya katakan, inilah model zaman kita. Saudara sekalian, munculnya medsos, luar biasanya medsos berkembang pada saat ini, saudara sekalian. Ya, yang namanya YouTube, Instagram, IG ataupun juga yang lainnya, Facebook dan lain sebagainya. Itu hanya untuk menampilkan diri kita, di mana kita berada, sedang apa, ya, selfie, foto dan lain sebagainya, untuk menunjukkan siapa kita. Tapi kita bukan seperti itu. Kita pakai medsos untuk memberikan dampak kepada orang lain. Bahwa kita adalah garam, bahwa kita adalah terang. Ya, sisi gelap medsos kita melihat bagaimana sampai orang bunuh diri saja sampai ditayangkan, saudara sekalian. Mengerikan. Ya, ketika jempol, like, subscribe diberikan, waduh, makin kita bahagia, kita makin kecanduan. Ketika mungkin ada hater, ya, pembenci yang mengungkapkan sebuah pernyataan kalimat yang mungkin menusuk dia, aduh, down, lemah, akhirnya bunuh diri. Begitu banyak terjadi, saudara sekalian. Mungkin ini akan menjadi tren, dan hati-hati. Ya, biarlah kekuatan kita ada pada Tuhan, pada ibadah, pada pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa saudara sekalian, kita hidup bukan berdasarkan pada diri kita sendiri, tapi kita bersandar hanya kepada Yesus, kepada Tuhan kita yang ajaib. Ya, itulah hidup dalam iman. Habakuk mengatakan orang benar akan hidup oleh iman percayanya.
Wah, ini saudara sekalian. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, saudara sekalian. Aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ya, aku hidup bukan berdasarkan yang dilihat, tetapi oleh karena iman, kata Rasul Paulus, saudara sekalian. Imanmu saat kau yakini bahwa memiliki relasi dengan Tuhan itulah yang terpenting dalam hidup. Itulah iman. Maka kau beribadah, maka kau suka berdoa, maka kau suka baca firman Tuhan, maka kau selalu mengutamakan hal-hal rohani. Ya, 2 Timotius mengungkapkan, Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius, Timotius, manusia Allah, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah. Itulah yang membangun iman kita, saudara sekalian. Yang membuat iman kita terjaga, kuat, tetap. Sampai pada akhirnya dalam 2 Korintus pasal 4, Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Ini indah sekali, saudara sekalian. Ya, kenapa? Karena dia tahu panggilan Tuhan begitu mahal. Dan dia rindu untuk menjadi mitra kerjanya Tuhan. Sore hari ini mari setiap kita, Anda dipanggil untuk menjadi mitra kerjanya Tuhan. Dan jadilah kehidupan-kehidupan yang menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Bukan yang lain. Blaise Pascal pernah mengungkapkan sebuah pernyataan yang sangat indah. Dalam relung hati setiap manusia ada sebuah tahta. Isilah tahta itu dengan kekayaan, isilah tahta itu dengan hobimu, dengan kesenanganmu, isilah tahtamu itu dengan dengan ketenaran. Kau akan tetap merasa hampa, karena tahta itu hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta, hanya bagi Yesus. Kenapa kita mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan, mengalami tantangan, mengalami ketakutan di zaman ini? Karena kita tidak tempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan. Ya, Tuhan tegur Nabi Yeremia, Yeremia, jangan kau katakan masih muda, jangan kau katakan tidak pandai berbicara. Aku yang menciptakanmu. Ya, harus Tuhan yang jadi pusat hidup. Jangan dirimu. Malam hari ini jadikan Yesus menjadi pusat hidup kita. Yang terakhir, saudara sekalian, dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10, firman Tuhan mengungkapkan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan, dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang dikatakan. Bagaimana kita menjadi mitra kerjanya Tuhan? Ya, bukan kita yang punya plan, punya rencana, mau begini, mau begitu. Tapi Tuhan tetapkan plannya kepada Yeremia. Saudara, ya, Tuhan punya visi yang begitu jelas untuk Nabi Yeremia. Tuhan mau supaya Yeremia mengikutinya dan taat kepada kehendaknya. Saudara sekalian, Tuhan mau menunjukkan dialah satu-satunya pribadi yang berdaulat atas semua kerajaan dan bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ya, karena itu kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan kepada Yeremia, ketahui hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan, untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan dan lain sebagainya. Dan Yeremia lakukan. Dia yang berbicara, menyampaikan nubuatan, bangsa Israel akan mengalami penghukuman, akan dibuang. Yeremia kita kenal sebagai nabi yang cengeng, nabi yang penuh tangisan, ratapan.
Karena itu kita melihat Nabi Yeremia lah yang menulis, saudara sekalian, yang dinamakan kitab ratapan. Isinya ratapan, meratap kepada Tuhan. Ya, bagaimana kalau kita melihat dalam Yeremia, saudara sekalian, mungkin sekitar Yeremia 20, dia katakan, aduh Tuhan sudah membujuk aku. Ya, sudah membujuk aku untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi respon mereka, bangsa Israel, selalu membalas, selalu ingin menyiksa, membuli aku, kata Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, saya kira itulah nabi, ya, sebagai penyambung lidah Tuhan. Dia menyampaikan pesan Tuhan tetapi tidak diterima. Dan firman Tuhan menunjukkan kepada kita, sekalipun demikian aku melindungimu, Yeremia, aku menjagaimu. Bandingkan dengan Tuhan Yesus yang bangkit ketika saudara sekalian setelah dimakamkan begitu. Pada hari yang ketiga dia bangkit. 1 Korintus pasal 15 mengungkapkan tentang realita fakta kebangkitan Yesus yang hebat. Dan di sana dia ungkapkan, yang paling penting telah kusampaikan kepadamu, bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Bahwa Yesus telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Luar biasa. Firman Tuhan mengungkapkan itu yang terpenting, kematian, kebangkitan Kristus. Buang kematian, kebangkitan Kristus dalam Alkitabmu, maka kekristenan tidak beda dengan agama yang lain. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, pemenang, raja di atas segala raja. Masalah persoalan kita yang terutama, yang membuat kita ngeri, takut, saudara sekalian. Maut, dosa, telah dihancurkan di atas kayu salib Golgota. Tuhan sudah selesaikan, sudah bereskan. Kita menikmati sebuah kebebasan, kemerdekaan yang luar biasa. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya kira ini yang diungkapkan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ketika Tuhan panggil Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan punya rencana, punya plan buat Petrus. Saudara, kepada Paulus Tuhan punya plan ketika dia dipanggil. Aku sudah mempersiapkan engkau untuk memberikan kesaksian bagi raja-raja, bagi orang-orang yang belum mengenal aku. Wah, Tuhan punya plan saudara sekalian. Musa, Tuhan katakan kepada Musa, Musa bebaskan bangsa Israel supaya mereka pergi beribadah kepadaku. Yosua Tuhan panggil dan Tuhan tetapkan plannya Tuhan dalam hidupnya untuk memimpin bangsa Israel di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saya percaya Tuhan tempatkan gembala sidang di tempat ini, Tuhan tetapkan plan bagi beliau. Ya, pelayan Tuhan, saudara sekalian, Tuhan sudah tetapkan yang dipanggil Tuhan. Kita semua. Kita hanya tinggal taat kepada plannya Tuhan, rencananya Tuhan. Kita dipanggil untuk memuliakan, untuk mengagungkan Tuhan. Yang terpenting itu saudara sekalian. Ya, maka firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan panggil Yeremia. Sore hari ini saya percaya Tuhan panggil saudara. Dan Tuhan punya plan khusus untuk saudara. Ya, pemuji Tuhan, pemusik, saudara, mereka yang mungkin kita tidak tahu di belakang layar. Ya, seorang ibu katakan, aduh Pak Philip, kemarin saya bersama dengan tim doa berdoa untuk Pak Philip supaya perjalanannya lancar, aman, tiba di sini dengan selamat. Ya. Waduh, saya katakan terima kasih Ibu, karena doa Ibu kami bisa berjalan sampai dengan selamat. Saya pikir mungkin
Ya, pertama dalam perjalanan di GPS itu memang, waduh, 1:30 lebih begitu, saudara sekalian. Ya, tadinya makanya tadinya saya pamit kepada Bapak Gembala, Om Julius, saya katakan saya mungkin nanti bersama anak saya, ya, bertiga begitu. Anak saya artinya yang bungsu belum menikah, jadi kita bertiga. Tapi dia itu kalau nyetir kendaraan cepat menguap, saudara. Sebentar-sebentar menguap, sebentar-sebentar menguap. Maminya agak khawatir. Udahlah, minta tolong kokonya aja. Ya. Jadi dengan sungkan, karena sudah menikah, banyak pekerjaan juga, saudara sekalian. Saya katakan, kamu bisa tolong papi, ya, antar. Oh siap, Pi, katanya. Puji Tuhan bisa tiba dengan selamat. Ya, mereka nggak kelihatan belakang layar, saudara sekalian. Tapi bagaimana, saudara sekalian, hasilnya begitu penting, begitu luar biasa. Saya percaya orang-orang yang tidak kelihatan, yang di belakang layar itu juga, mereka terus menopang agar gereja Tuhan ini terus bisa bangkit, bisa bangun, bisa menjadi gereja yang semakin hebat lagi, menjadi kemuliaan Tuhan di kota Tasik ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya katakan dan saya melihat bagaimana Tuhan punya plan dalam setiap itu, sebabnya saya katakan, mari kita ikuti rencananya Tuhan yang indah. Ya, kadang-kadang mengikuti rencana Tuhan mungkin sakit, seperti Yeremia. Aduh, Tuhan kok ikut Tuhan kok begini, begitu saudara. Rasul Paulus kalau kita melihat 2 Korintus 4, 2 Korintus pasal 11 atau 13, di sana menunjukkan bagaimana kesusahan-kesusahan, tantangan, penderitaan yang dia hadapi dalam mengiring Yesus. Hebat, luar biasa penderitaannya. Tapi dalam 2 Korintus 4 dia katakan, ayat yang ke-16, penderitaan yang kecil ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagiku kelak. Saudara, ya, Yeremia mungkin menangis, merasakan, aduh betapa beratnya Tuhan. Aku tidak mau berkata-kata lagi. Dia sampai ungkapan, aku gak mau, tapi ada api di dalam dadaku, di dalam hatiku, yang menyala terus dan tidak mungkin bisa diberhentikan. Kalau Tuhan sudah panggil, siapkan hidup kita. Kita masuk dalam rencananya. Rencananya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi saya percaya Tuhan sedang menyusun sebuah rencana yang indah. Akan terjadi sebuah pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Akan terjadi sebuah, saudara sekalian, pembangunan umat Allah pada saatnya kelak. Sekarang sedang dibentuk Tuhan. Setiap pribadi sedang diproses Tuhan. Dan kita sedang menerima bagaimana karya Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Gereja Tuhan. Gereja di Tasik, gereja di Bandung, gereja di Surabaya, gereja seluruh Indonesia, gereja seluruh dunia. Doa Tuhan Yesus 3 kali dia ungkapkan, supaya Tuhan mempersatukan kami menjadi satu. Dasarnya adalah kesatuan, sama seperti kita. Ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menjadi dasar kesatuan kita. Pasti sempurna. Sedang dibangun. Maka sore hari ini mari Bapak Ibu, kita bangun komunitas kita. Ya, kita pandang Yesus, juru selamat kita, saudara sekalian. Ya, biarlah kita terus dikuduskan, karena yang menolak kekudusan menolak Allah, kata Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saudara, hidup dalam kekudusan, jagai hidup kita di zaman akhir ini. Biarkan Tuhan yang hanya ditinggikan, biarkan Yesus yang hanya dipermuliakan dalam hidup kita. Saudara, biar kita berjalan berdasarkan hanya kepada Yesus sebagai pusat hidup kita. Yesus pusat hidup kita, bukan yang lain.
maka kau jadi berkat dimanapun, maka engkau memuliakan Tuhan dimanapun. Ya, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam komunitasmu, ya di tengah-tengah tetanggamu, kau jadi berkat yang indah. Dan kita ikuti plan-nya Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu. Mungkin tidak sesuai, mungkin menyakitkan, tapi pasti itu akan terjadi sempurna karena Tuhan kita perancang yang sempurna. Tuhan memberkati kita.